atau Mas? Saya tersangka ketiga. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Karena saya dimaki di KPK benar. Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya? Mas, mengenai makan bergizi gratis, Mas? Karena seakan-akan segala sesuatu yang dilakukan itu negatif, segala sesuatu yang dilakukan itu selalu mendapatkan cibiran, cemoohan, caci maki, dan bulian yang tidak berkesudahan. Iya. Beberapa hari yang lalu misalnya ketika viral di media sosial, Gibran menunjukkan rapat-rapat terbatas di WUS Jakarta Bandung, juga mendapatkan kritik yang cukup tajam dari kalangan publik dan kalangan netizen tentu saja, Iya. karena itu dinilai sebatas gimmick. Karena itu dinilai sebatas pencitraan, karena tidak mungkin rapat serius itu hanya tuntas dalam waktu 35-40 menit. Karena kita tahu jarak antara Jakarta dengan Bandung itu sekitar kurang lebih 45 menit atau 45 menit. Jadi bulian-bulian itu datang silih berganti. Bahkan kalau kita mau tracking satu persatu, sebelumnya juga Gibran dikritik dan dicibir karena kerjaannya itu hanya sebatas memberikan susu gratis. Itu juga dinilai bukan kerjaan wakil presiden. Itu dinilai sebatas kerjaan orang-orang di bawah, RT, RW, dan seterusnya. Iya. Bahkan ketika Gibran mengunjungi Kobran Banjir pun juga dikritik, dianggap sebagai pekerjaan wakil presiden. Itu pekerjaan yang terlampau gampang dan bukan pekerjaan-pekerjaan besar sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga kita melihat ketika ada launching lapor Mas Wapres sebagai bentuk bagaimana Gibran punya keinginan melakukan penetrasi, menyerap langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Lapor Mas Wapres juga dikritik dan dibully. Iya, betul. Itu dianggap sebagai pencitraan, dianggap sebagai gimmick, dan dianggap sebagai kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak mungkin akan menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Inilah yang kemudian membuat saya cukup yakin memang tidak mudah menjadi Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia dan mantan anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Iya. Kenapa Gibran itu selalu menimbulkan satu kontroversi dan perbincangan yang relatif negatif ya? Ini tentu menyangkut dua hal. Pertama, sejak awal kelahirannya secara politik, terutama ketika proses kandidasi, penentuan calon wakil presiden, harus melalui satu proses politik yang cukup rumit dan menimbulkan polemik yang cukup ekstrim. Iya. Yaitu melalui putusan MK 90, Betul. yang saat itu Gibran dinilai tidak memiliki cukup umur maju, tapi gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi bisa maju, dan kemudian ada MK dan seterusnya. Jadi proses kandidasi inilah yang kemudian menjadi trigger titik awal, Iya. bahwa ketika Gibran menjadi calon wakil presiden di Republik Indonesia, itu dinilai melalui satu proses yang tidak ajak dan tidak sesuai dengan etik demokratik yang selalu dipertentangkan, terutama oleh kelompok-kelompok kritis. Betul. Tentu yang kedua menyangkut bagaimana sikap politik Gibran, dan tentu saja sikap politik Jokowi saat itu yang masih jadi presiden, dianggap membangkang partai politiknya PDIP, yang saya kira sejak 23 tahun lamanya, sudah besar dan tumbuh bersama dengan PDIP. Dua hal ini yang saya kira kemudian menjadi penegas kenapa persoalan Gibran Rakabuming Raka di setiap kegiatan dan aktivitas politiknya selalu menimbulkan kegaduhan, selalu menimbulkan kritik dan bahkan bully-bulian yang menurut saya cukup ekstrim. Ya, teman-teman, benar apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno bahwa ya seringkali Gibran ini mendapatkan komentar-komentar yang ekstrim dan kritikan-kritikan pedas dari para netizen, teman-teman. Ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran, ya seakan-akan tidak ada yang benar, ya seakan-akan salah semuanya. Dan Adi Prayitno juga mengatakan itu disebabkan karena kekecewaan masyarakat atas lolosnya Gibran jadi cawapres pada saat itu lewat Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sampai sekarang ketika Gibran menjadi wakil presiden, ya tentu masih belum ya masyarakat, ya sebagian masyarakat menerima Gibran sebagai wakil presiden, sehingga ketika Gibran salah sedikit maka itu menjadi bahan bulian dan juga menjadi bahan omongan. Dan memang teman-teman ada juga kesalahan-kesalahan sedikit yang dilakukan oleh Gibran, ya seperti di dalam penyebutannya para itu. Nah, jadi ya bukan hanya masyarakat yang mengkritik hal itu, bahkan para pengamat pun ya selaku Rocky Gerung ikut suara di dalam menyampaikan tanggapannya terhadap
Wapres Gibran, karena Gibran adalah pemimpin bagi bangsa ini setingkat wakil presiden. Nah, jadi ketika melakukan satu kesalahan kecil pun itu tetap menjadi ya bahan untuk dibicarakan. Nah, di sini dikatakan teman-teman, ya pengamat, ya kata pengamat, jika Gibran bergabung dengan Partai Gerindra. Ya, memang kita tahu teman-teman bahwa PDI Perjuangan telah memecat ya keluarga Pak Jokowi, baik itu Pak Jokowi, Gibran dan juga menantu Jokowi Bobi Nasution. Ya, mereka secara resmi dipecat di PDI Perjuangan dan diumumkan sehingga masyarakat Indonesia mengetahui bahwa tidak ada lagi hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan karena sudah dipecat. Nah, sehingga selaku pengamat politik yaitu Adi Prayitno menilai ketika Gibran ini bergabung ke partai lain, ya tentu untuk menjadi Gibran lebih akses lagi atau Pak Jokowi lebih akses lagi di dunia politik, maka harus ya bergabung di partai lain, karena nantinya kan kalau misalnya Gibran maju lagi sebagai calon presiden, maka itu harus diusung oleh partai politik. Nah, jadi ya tentu ketika Gibran dan juga Pak Jokowi telah dipecat di PDI Perjuangan, maka tentu mereka mencari partai lain supaya menjadi bagian di dalamnya. Nah, menurut dari pengamat politik Adi Prayitno ini, lebih baik Gibran itu bergabung kepada Golkar daripada Gerindra. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi jika Gibran bergabung di Partai Gerindra ya dari pengamat Adi Prayitno ini. Oke, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah yaitu Adi Prayitno teman-teman menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra. Nah, ini yang dikatakan oleh Adi Prayitno bahwa ketika Gibran setelah dipecat dari PDI Perjuangan bergabung ke Partai Gerindra yang merupakan partai milik dari Bapak Prabowo Subianto, maka dia tidak bisa bermanuver banyak di situ. Nah, kita lihat teman-teman apa alasan kenapa Gibran tidak bisa bermanuver banyak ketika dia ada di Partai Gerindra. Nah, dia Gerindra kata dia Ketua Umum Partai Prabowo Subianto menjadi presiden. Ya, posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak karena ada Bapak Prabowo yang jadi presiden aurannya. Gibran ketutup Prabowo, kata Adi di Jakarta pada Jumat 6 Desember 2024. Nah, ternyata sesuai dengan pengamatan Adi Prayitno teman-teman bahwa ketika Gibran bergabung ke Partai Gerindra, maka ya Gibran tidak bisa bermanuver banyak karena di situ ada Bapak Prabowo yang merupakan atasannya, yang merupakan seorang presiden. Jadi ya dari apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ya itu ketutup dengan Gibran. Nah, jadi Gibran tidak bisa berbebas bermanuver karena ada pemimpinnya di situ, yaitu Bapak Prabowo Subianto selaku presiden. Jadi makanya Adi Prayitno ini menyarankan jangan bergabung ke Partai Gerindra. Nah, kita lihat ya kalau misalnya Gibran bergabung ke Partai Golkar, apa yang terjadi? Apakah memang benar Gibran bisa bermanuver banyak di dunia politik atau bagaimana? Nah, sebaliknya teman-teman, dia menilai sangat bagus bagi Gibran bergabung ke Partai Golkar karena dapat lebih beraktualisasi ketimbang bergabung ke Partai Gerindra. Nah, ini teman-teman, karena Ketua Umum Partai Golkar itu ya Menteri Prabowo Subianto, jadi Gibran lebih masih tinggi. Jadi ketika dia ada di Partai Golkar tersebut, maka dia bisa bermanuver banyak di situ daripada di Partai Gerindra. Nah, artinya ya dia lebih berelaksasi ya berakselerasi ya di Partai Golkar ketimbang di Partai Gerindra. Ya seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi karena ada Bapak Prabowo di Partai Gerindra. Jadi lebih bagusnya Gibran itu setelah dipecat di PDI Perjuangan ada di Partai Gerindra, di partai maksudnya di Partai Golkar ya, bukan di Partai Gerindra. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini, ya di Golkar ya relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak ada punya presiden atau wakil presiden.
dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar. Nah, jadi ketika Gibran bergabung ke Golkar teman-teman menjadi ya, maka Gibran akan menjadi anggota kehormatan ya, karena satu-satunya juga memberikan keuntungan bagi Golkar bahwa mereka memiliki wakil presiden, sedangkan Gerindra memiliki ya presiden. Jadi ya ada keuntungan yang didapat oleh Golkar dan juga ada keuntungan Gibran karena dia bisa bermanuver banyak di situ. Nah, ada juga memandang ya baik pula jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergabung ke Partai Golkar karena dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, bukan hanya Gibran yang disarankan oleh Adi Prayitno teman-teman, bahkan Presiden Jokowi itu pun ya Adi Prayitno menyarankan supaya Jokowi bisa bergabung ke Partai Golkar karena ketika ada kritikan-kritikan, serangan-serangan dari partai lain ya, sebut saja seperti PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi, maka yang disampaikan oleh Adi Prayitno, maka dia bisa menjadi tempat bernaung ya, Golkar menjadi tempat bernaung bagi Jokowi ya untuk mendapatkan serangan-serangan tersebut. Nah, bagi Jokowi setidaknya ada backup jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi ke depan tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar. Nah, itu teman-teman tentang Pak Jokowi dan juga Gibran ketika ya sudah dipecat di PDI Perjuangan dan masih belum ya, sekarang mereka masih belum bergabung ke partai yang lain setelah dipecat dari PDI Perjuangan. Dan ini sekarang yang sedang viral ini tentang kasus Hasto, karena Hasto sekjen PDI Perjuangan ya dijadikan sebagai tersangka di dalam kasus ya Harun Masiku. Sampai jumpa di video berikutnya.